Allah itu Pak Ibu asalnya tiada. Asalnya Allah Ta'ala ini di mana? Adalah Allah Ta'ala itu asalnya dia berdiri sendirinya, hidup sendirinya. Kan ada nama hidup itu, berdiri sendirinya, hidup sendirinya. Allah. Berapa kali sehari membaca ayat kursi berapa kali? Udah saya hitung, ya salah juga tuh. Salah bukan bacaannya, memahamnya ada dapat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hayyul qayyum, hayyul qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya qayyum ya qayyum. Kayak apa subuh sambil mengantuk, nang datang terdekat. Ya qayyum. Lalu kayyumnya itu siapa? Huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup lagi berdiri. Allah Ta'ala itu asalnya dia berdiri sendiri, hidup sendiri. Artinya apa di sini? Nah di sini nang dikenali tadi Ujar Habib Muhammad Al-Hasan Jamalul Lail adalah sebenarnya ruh. Langsung bro, belum dibahas. Adalah sebenarnya ruh adalah Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala adalah Muhammad. Sebenarnya Muhammad yang hidup. Ngerti? Yang hidup. Dirasa saja. Lam yazuk, lam yadri. Ujar kita lam yazuk, lam yadri. Lam yazuk, ada merasa, ada tahu. Sebenarnya Muhammad yang hidup. Rasa-rasa. Nah yang hidup ini lalu benar insan kamil. Yang ada harus sebenarnya nulis supaya ada kelihatan. Ini supaya tahu bahwa Allah itu tadi apa? Berdiri sendiri dan hidup sendiri. Sebenarnya ruh Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala Muhammad. Sebenarnya Muhammad yang hidup. Sebenarnya yang hidup insan. Nah, sudah terlihat ini bahwa Allah itu adalah hakikat insan pada wujud kita. Kenapa ruh duluan? Karena Tuhan itu kedudukannya pada ruh. Namun jangan katakan ruh itu Tuhan. Jangan. Beguling pulang jangan stop. Namun tiada lain. Jangan. Tadi lu memadakan jangan katakan. Bila mengatakan lain, hukumnya lain. Paham Tuhan? Ini roh dulu dibahas, roh dulu dibahas. Dijelasakan ngasih ingin mundurin pinandu benar tak? Bagi nama kopi habang pinandu benar di duit. Basuh dari ilmu ngasih. Nah halus pinandu aja dulu tak? Mau disinggayan. Roh adalah Tuhan itu kedudukannya pada ruh. Adalah Tuhan itu kedudukannya pada ruh. Namun jangan katakan ruh itu Tuhan. Namun tiada lain. Kurang tajali di situ, paham? Itulah Allahu Ruhun. Allahu Ruhun. Ruh itu Allah. Cuman jangan katakan. Nah, dijelaskan deh. Ada ditinggalkan nggak deh? Coba lagi. Jadi kada sia-sia dia datang ke sini.
Lalu sebenarnya Allah Ta'ala tadi dikatakan Muhammad. Kenapa? Begitu ruh jahir, lalu berjasa. Ngarannya Muhammad. Jasad nih, pangan bangaran Muhammad begitu ruhnya jahir. Bangaran Muhammad. Muhammad itu kedudukannya pada jasad. Jasad inilah yang bernama Muhammad. Jelas? Ini salah. Roh dengan jasad itu bagaikan jahir batin. Berarti Allah Muhammad satu jua. Allah Muhammadun jasad. Lalu sebenarnya Muhammad yang hidup. Yang hidup. Ia roh tadi. Karena nampak pada Muhammad lalu yang hidup. Ia roh tadi. Hidup pada. Nah, tinggal katakan Bu, pokoknya bilang yang hidup tuh roh. Bocor nah. Ini nang dipegang, ini nang hidup, jangan mana nggak ada hidup yang dipegang-pegang. Ini banyak apa dulu kate. Kalau mau hidup bisa kate. Jadi orang mau ini letoin. Biarin. Nah, lalu yang hidup tadi rupanya manusia, maka itu dikatakan insan. Jelaskah? Itulah Allah itu hakikat insan. Jelas kada bahwa Allah itu asalnya dia berdiri sendiri, hidup sendiri. Adalah nama hidup apa? Tidak. Berdiri sendiri, hidup seorangan juga. Jelaskan? Ini janaki pandang dan pahami hakikat insan. Hidup seorang anak berdiri sendiri, disambat tiap waktu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Yang maha hidup lagi berdiri sendiri ya. Nang disambat tuh nama bakal cungkungan. Hadir. Nang disambat hadir orang. Jelas sekolah. Atau hendak singkat. Nih, babuli. Sebenarnya insan adalah Allah. Sebenarnya Allah adalah Muhammad. Sebenarnya Muhammad tiada lain wajibul wujud. Ini ada ini. Atau supaya nyaman pulang, terserah ambil salah satu. Sebenarnya insan adalah Allah. Sebenarnya Allah adalah Muhammad. Sebenarnya Muhammad jad wajibul wujud, jad nang wajib ada. Nah, nampian belajar Allah bersifat wujud artinya ada. Ini makanya ulun kada mau berpegang lawan guru. Pian guru di atas langit bener mau pegang. Kayak apa nak selamat berbiruhut lawan guru. Rabi baju guru. Allah. Nang guru ini mau wasi juga. Sebabnya takutan kalau amplopnya bukaan. Inya mah ikat di murid supaya muridnya takutan. Ngerti? Orang dididik murid supaya bertauhid. Namun tetap sang murid beradab lawan guru, paham? Murid tetap beradab lawan guru, tapi murid jangan sampai diikat. Maksud jangan sampai diikat ini dengan tujuan duniawi, supaya amplop ini jangan kemana-mana. Orang disuruh inya mengesahkan, diselamatkan dan diluruskan. Nah, dan akan tujuan guru-guruan salah. Yang
kiau ya, mulai banjir kemana? Lu nggak memegang. Lu memegang penulut ya. Mbak, coba anda memegang berikan saya kan? Apa boleh ya? Ini maksudnya, ngerti lah. Kita tetap beradab lawan guru. Cuman guru jangan kasihan murid mau diikat. Dalam pengertian diikat, dibodohakan, ditakut-takuti. Orang diselamatkan, diluruskan hingga batin orang tenang dan bisa mengesahkan. Adabnya tetap aja guru lawan murid tetap dijaga. Mudah-mudahan kita dunia akhirat selamatan, biar belum kita sugihan bertahan. Nyata teman dan sugihan di amin. Ini nyata teman belum kawin lagi. Ini modal belum ada. Ini pasanya yang sugihannya. Nah kembali, jangan salah. Makanya lu gak ada pernah gentar. Yang sambat dia guru kayak apa? Ya guru lu kadang itu guru ya. Itu guru ikan, itu lagi guru lu. Emang lu tak utang? Gak pernah gentar. Wallah, belum di mana aja berbaca gak pernah gentar. Siapa aja dong hadapi. Artinya asal nang benar lah. Menyesalah jangan dikapasi. Asal nang bujur dan tetap jalankan adab sebagaimana Rasulullah. Ini yang dikehendaki Rasulullah itu seperti ini. Nah kembali Pak, kembali. Jadi dengan begitu, setelah kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu dia berdiri sendirinya dan hidup sendirinya, maka disinilah kita harus betul-betul mengenali insan. Sekali lagi, mengenali insan agar supaya sempurna dunia akhirat. Apa tadi? Agar supaya sempurna dunia akhirat. Ulun tanya dulu, ulun kembalikan. Kenapa dalam Quran? Kenapa dikatakan manusia sesempurna kejadian? Tuh kenapa boleh jadi tulang belulang? Nah, tanda tanya tuh. Bujur, bukankah Quran tadi memadahkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Sungguh manusia dijadikan sesempurna kejadian. Tuh kenapa berapa banyak limbah mati jadi tulang belulang seperti bangkai binatang? Karenanya kada kenal lawan diri. Itu masalahnya. Bujur lagi, jadi bangkai tinggal tulang belulang, hancur jasad, maka sempurna. Nah makanya itu kenalilah insan agar supaya sempurna dunia akhirat. Datang sempurna, pulih sempurna. Artinya datang bagus, pulih bagus. Nah, hati-hati. Itu sebenarnya pelajaran. Maka manusia dia apa hancur. Nah, hancur. Tapi ada dia yang sampai ratusan tahun tatap utuh. Nggak ada pegayulan. Nah meninggalnya utuh. Kayak apa dong? Coba kasih sangit. Nah meninggalnya utuh. Inggitnya orang kalau sungai. Nah, supaya kita sempurna dunia akhirat, kenali insan. Ini langsung lu nggak ada jaga takat, langsung sepenjadi. Sudah jaga pula apa? Jagalah. Adalah yang di dalam mata kita. Ini ulun maknai jangan berada di dalam. Ini kata-kata aja dulu. Karena dihalusi. Adalah yang di dalam mata kita, itulah adalah sebenarnya insan yang di dalam mata kita, yang bernama nafas. Atau dengarkan, atau adalah
yang di mata yang melihat. Nah ini pahamannya adalah mata yang melihat. Itulah sebenarnya insan yang bernama Muhammad nafsi. Muhammad ngarnya. Sekali lagi, berarti pian juga rasakan. Adapun mata yang melihat, sudah, itulah sebenarnya insan yang bernama Muhammad nafsi, lain pian. Disinilah yang tatkala itu basar Tuhan melihat kebesarannya, basar melihat kebesarannya. Paham? Wujudnya insan, hakikat ngarannya Muhammad nafsi. Maksud Muhammad nafsi, Muhammad dirinya. Nah amun pian tak itihi diri pian sepanjang umur di dalam maksiat dan dosa, walau di dalam ibadah maksiat karena salah lihat. Paham lah? Nah tenang lu katakan tadi, sebenarnya insan itu di dalam mata, bukan di dalam mata. Insan di dalam mata cuma aku dulu masuk akal. Ini makanya tadi dipahamakan. Kenapa dulu cuma masuk akal nih? Maksudnya apa tadi? Nah, adapun mata yang melihat, itulah insan yang bernama Muhammad nafsi. Namun yang melihat ini si basar. Basar artinya melihat. Itu sifat siapa? Sifat Allah. Nah, basar yang melihat, itu insan bangaran Muhammad nafsi, dirinya. Lalu karena basar melihat kebesarannya, rupanya insan ngarannya Muhammad nafsi. Arti Muhammad nafsi, Muhammad dirinya. Nafsi itu diri, ya si Muhammad itu. Jelaskan. Nah jangan salah lihat lagi. Nah ini orang mau kasak, ini dimakan nggak kasak? Kasak kata dia kasak. Nah kalau dalam syair itu apa? Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat amat tajamnya. Ada mati maknawi kadosa mati nah isi bila orang mati maknawi kasar. Dulu engkau pernah berkata, ini secara berguru apa namanya? Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat amat tajamnya. Mati maknawi aja dulu, mutu qabla anta maut, matikan diri sebelum mati wafat juga. Tajam, setajam silet. Itu bilangan bak juhur ada. Sahabat aja atau melihat sebelum juhur. Jelaskan sudah. Jangan salah pilih. Tolong malam ini, mulai malam ini. Makanya yang sebenar-benar diri tatkala engkau bangun tidur, apa maksudnya? Pandang hayat. Alhamdulillahilladzi ahyana. Pandang yang hidup. Yang siapa? Sebenarnya itu adalah Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala adalah Muhammad. Sebenarnya Muhammad adalah yang hidup. Sebenarnya yang hidup insan kami. Dan sedangnya Alhamdulillahilladzi ahyana. Tolong, ini baru satu belum selesai. Di situ juga Pak Bu, kalau kita hendak menyelamatkan orang yang berpulang ke rahmatullah, menyelamatkan jenazah, disuruh apa? Ini disuruh untuk menyembahyangkan jenazah, disuruh diadakan penyaksian. Ujar imam apa?
Ayyuhal hadirun al-kiram, ishhadu anna hadzal mayit min ahlil khair. Nanti dulu. Khair ini apa? Kalau pandangan orang syariat, ya Allah, mudah-mudahan inya digolongkan orang ahli kebaikan. Mudah-mudahan digolongkan ahli kebaikan. Nah, ini belum ada tamu. Bisa juga ada. Sebab nama meninggal ini lain khair, Budin. Katanya Abdul Khair, Budin. Khair tinggi. Sebab Abdul Khair. Maksud khair di sini apa? Pandangan pian harus bujur. Ini nang memandang siapa, nang dipandang siapa. Itu maksud khair, benar, soheh. Maksud khair itu benar, soheh. Bujur, khair, nina khair. Kayak ini maknanya apa? Soheh, benar, bujur. Artinya apa? Artinya apa? Nama madhakan ini Muhammad, nama padhakannya bang Muhammad juga. Karena pandangannya Nina, ngerti? Kalau berkata khair, tidak satu pun Pak Aiboy yang bisa menggolongkan jenazah ini baik. Kenapa? Karena pandangannya udah salah. Ngerti? Pandangannya yang lain. Makanya tadi ulun bilang adalah mata yang melihat. Adalah mata yang melihat itu sebenarnya insan yang bernama Muhammad khair. Bila orang ini ada, walaupunnya kada jadi imam, sekali lagi kada umpat mendoakan adanya khairnya, maka selamat jenazah. Apalagi jadi imam gimnya. Bilanya basaruan gin, pian nih hendak supaya makanan berkah. Hadirkan orang itu. Siapa yang mengenal diri, maka berkah. Rezeki pian berkah. Bila tak tinggal orang itu, jangan berkah. Memberi makan ini percuma aja. Karena orang itu tertinggal. Dia keselamatan enggak? Mau tertinggal orang itu ada berkah. Jelas? Justru karena hadirnya itu, siapa gerangnya? Kenal kalau di diri sudah. Sebenarnya roh adalah Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala Muhammad. Sebenarnya Muhammad yang hidup. Sebenarnya hidup insan kami. Siapa nih? Kehadirannya itu Allah menimbulkan berkah. Ini karena seorang sangit lawaninya, memusuhinya, membencinya. Pas kada berkah. Nah, sama kada memutus rahmat Allah Ta'ala, sama ada sama. Karena membencinya, memusuhinya, mencelanya, pas memutus rahmat Allah Ta'ala, sama. Makanya Pak Ibu Muntian memandang lahirnya aja manusia tambah jauh lawan Tuhan, tambah jauh. Ibadah biar itu bukan mendekatakan. Pandangan pian, ilmu pian, di samping beramal, mengharap amal dakwah. Janganlah selalu memandang lahirnya saja, jangan selalu memandang jahirnya saja, tambah jauh Allah Ta'ala, tambah jauh. Percaya ya, belum tidak akan menyesatakan pian hadir ini. Pokoknya ulun bertanggung jawabkan. Wanilah ulun tanggung jawab. Nah di sini nih ulun bukan minta pangkat. Al-alimul alama, sahibul fadilah, al-arifillah, al-maghfurlah. Sampai al-maghfurlah. Kalau dosa orang terapa lawan apa? Lawan ilmu. Karena ilmu sudah dibukakan orang, inna fatahna laka fathan mubina
liyaghfira lakallah, masallah, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqim. Pandangan dia apapun adalah memandang khairnya, selamat jenazah, selamat kehadirannya. Dan mau kada rugi memberi makan orang tuh, kada rugi memberi duit orang lawan orang tuh, kada rugi. Berbanyak aja pun dari bapak juga. Guru kalau itu kada penting, kada penting. Apa juga? Jadi lo minta halal, nang tiap minggu ada yang memberi banyu. Entar aja mudah-mudahan keluarga pian berataan diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan. Mudah aja. Nah kembali, sudahlah. Pandangan, jadi menyelamatkan pandangannya aja. Yang kedua adalah di dalam otak. Di dalam otak itu ialah Allah. Jangan kian ambil dulu belum keterangan. Di dalam otak itu adalah Allah yang bernama Ruh Jasmani. Yang jadi jasad ini apa? Sekarang kita telusuri. Kita telusuri betulkah bahwa di dalam otak itu ialah Allah, bukan Allah di dalam otak. Jangan salah nih. Karena di pada Allah Ta'ala dalam otak lalu bernama Ruh Jasmani. Telusuri dulu. Di dalam otak itu ada yang namanya ma'ul hayat, air hidup. Asalnya Pak Ibu, asalnya kita ini berada di rahim bapak, di otak dulu. Nah di dalam otak itu ada namanya ma'ul hayat, air hidup. Nah setelah di otak, di rahim bapak pindah ke tulang belakang, pindah pulang ke sulbi, pindah ke tulang dada, pindah ke pusat. Nah pindah ke tentaran. Nah kalau ini kan udah lagi buatnya kata halus pas saya tantaran. Cuma baju tantaran salah aja juga. Ini berarti bapak lagi kasih kali berapa gram. Jadi di dalam otak itu ada ma'ul hayat, air hidup. Di dalam ma'ul hayat ada akal. Ingat, ada akal. Di dalam akal ada budi. Di dalam budi ada ruh. Di dalam ruh ada mani. Di dalam mani ada rasa. Di dalam rasa ada nikmat. Di dalam nikmat ada nurullah. Di dalam nurullah itu di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad, betul. Bukan Allah Ta'ala banyak di sini. Kalau ada di sini loh, nah ada bintang. Makanya dulu udah ngarakan kejelasannya. Nah sampai jadi pian nang banyu tadi kalau Ruh Jasmani Allah. Nah orangnya. Jadi Ruh Jasmani nang banyu tadi. Nah di situ adalah di dalam otak itu ialah Allah yang bernama Ruh Jasmani. Telusuri kayak apa gerak jadi nama itu. Pertama apa sudah? Nang banyu tadi, banyu ada beratan. Sama rupiah. Ningal itu cari rupiahnya. Ukurannya beda. Pangsar jari. Cuman jangan biar me'ati katakan Allah itu dalam otak. Jangan. Ini asal muasal sehingga menjadi ruh jas. Masya Allah jadi jas. Nang banyu tadi asalnya di rahim bapak. Di dalam otak tadi ada ma'ul hayat, air hidup. Di dalam ma'ul hayat ada akal. Dalam akal ada budi. Dalam budi ada ruh. Dalam ruh ada mani. Nah mani dalam
dalam mani ada rasa, dalam rasa ada nikmat, dalam nikmat ada nurullah, nur Allah. Nur Allah itu di dalam nur Muhammad. Masyaallah. Nah, jadi jelas kan? Nah, insan siapa insan? Yang ketiga, pokoknya malam ini kita lawas. Kalau menawas malam ini, udah ada apa? Yang ketiga adalah di dalam jantung. Nah, dalam jantung adalah di dalam jantung itu Rasulullah. Jangan salah, bukan Rasulullah dalam jantung. Ini ada penjelasan. Adalah di dalam jantung itu Rasulullah yang bernama rohani. Apa itu rohani? Hakikat tubuh Muhammad. Di mana ada dalam jantung? Maksudnya begini. Makanya dia harus dipahamkan. Adalah di dalam jantung itu ialah Rasulullah, bukan Rasulullah beranak di jantung. Dan bernama rohani. Arti rohani tubuh, hakikat tubuh Muhammad. Jantung itu dinamai fuad. Apa gerang fuad itu? Tempat mengenal Allah. Tempat mengenal Allah. Nah, tempat mengenal Allah itulah yang namanya Rasulullah. Artinya bagaimana? Kita ambil perjalanan awal. Tatkala Tuhan ingin dikenal, menamakan dirinya Nur Muhammad. Begitu Nur tadi jahir, pengaran Rasulullah. Sempurna kejahirannya, jadi namanya salah satunya jadi manusia, pengaran Muhammad. Begitu jahir. Nah, jadi fuad itu tempat mengenal Allah, jantung. Nah, ini nama antarakan Rasulullah itu apa artinya? Utusan. Diutus monita mandak napa? Neng ini napa gue meresapnya ke mata, melihat mata. Sudah ngerti? Ini utusan. Ini nang dipadahkan Rasulullah tadi. Meresap nang kompaan jantung ke mata, melihat mata. Meresap ke telinga, mendengar telinga. Meresap ke muntung, bepandir muntung. Meresap ke hidung, lebih musan ya. Artinya kau begini. Ngerti lah? Mengkadang yang ini bergerak, nah pompanya. Ngerti lah? Nah, ini yang ulun maksud tadi. Jangan salah paham. Ngerti lah? Makanya ulun ulang-ulang ini dipaham. Adalah di dalam jantung itu Rasulullah yang bernama rohani. Nah, itulah hakikat Muhammad. Meresap ke matanya karena pompanya tadi yang ada pompanya, menstop pompanya, nah tak katup ya, ya lah. Nah, selesai, yang pompanya berhenti. Nah, kalau perjalanan awal, ini yang didiri. Kalau perjalanan awal begitu Nur jahir, pengaran Rasulullah, sempurna kejahirannya pengaran Muhammad. Makanya pengaran Muhammad Rasulullah. Dah. Paham itu di diri seorang. Makanya bila kenal akan insan sempurna, dunia akhirat sempurna. Nah, dengan itu apa lagi? Adalah di dalam hati. Adalah di dalam hati itu nur zat Allah yang bernama Muhammad. Jangan salah. Bukan di dalam hati lalu hati nang sugumpal darah kena dulu. Nang dikatakan hati boleh ulang. Ini yang keempat terakhir. Adalah di dalam hati itu adalah nur zat Allah Ta'ala yang bernama Muhammad. Apa maksudnya? Pahami. Bukan di dalam hati yang ada. Bukan. Maksud hati di situ adalah maksudnya apa? Ada yang tahu? Cahaya tubuh atau tempat cahaya. Apa yang dimaksud tempat cahaya? Tubuh mana? Ini kenali.
Maksud bahwa hati, di dalam hati itu adalah nur zat Allah Ta'ala yang bernama Muhammad. Hati yang dimaksud itu adalah tempat cahaya. Yang dimaksud cahaya itu apa? Tubuh manusia. Nah ini cahaya. Nah inilah nambah ngaran nur zat. Yang disebut nur zat, lalu ngarannya Muhammad. Nah, jelas kan? Jelas kan? Ulun-ulan apapun munya ke depan jangan dipaksa. Masya Allah. Adalah di dalam hati, bukan di dalam hati, ingat. Bukan tadi yang di dalam mata, bukan bermasuk manusia, bukan di dalam otak. Itu ada pahaman masing-masing. Bukan di dalam jantung. Nah nih, ada pun di dalam hati. Nah di dalam hati itu ialah nur zat Allah Ta'ala dan bernama Muhammad. Artinya apa? Hati itu apa geran? Hati yang dimaksud di situ tempat cahaya. Apa geran cahaya itu? Artinya tubuh manusia. Ini rahasia diri ini. Lihat, ini rahasia diri ini. Ini kata lain nur zat yang bernama Muhammad. Nah itu yang dimaksud tadi adalah di dalam hati itu nur zat Allah Ta'ala yang bernama Muhammad. Jelas kan teh? Jelas kan? Nah ini ada lihat ibu-ibu ini masing-masing. Seru bujur-bujur ini. Jangan berpisah. Jangan sampai berpisah. Di mana lah ada salah seorang habaib menyebutkan Allah. Ya dengarkan. Allah malana maulan siwa kullama nadaita yahu. Nah lu tunjukin nah. Qul ya abdi ana Allah. Masya Allah. Ya paham. Laosnya dimakan atau ada ngerti juga. Ya bisa bahasa air aja. Allah 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 Allah. Ya Allah. Kullama malana maulan siwallah. Malana maulan siwallah. Tidak ada bagi kami Tuhan selain Allah. Kullama nadaita yahu. Apa aja nang diseru tuh aku tuh ya Tuhan. Apa aja nang disambat tuh aku tuh. Apa aja nang dilihat di pender, didengar tuh aku tuh. Kullama nadaita yahu. Qul ya abdi ana Allah. Katakan wahai hamba-Ku, ana Allah. Aku Allah. Jelas? Ada saya ini. Yang ada pernah baca. Ulun biar kata orang bawa maulita, dapat saya. Biar lagi. Siapa guru dia ngajarin? Ada aja. Nak tahu terus. Qul ya abdi anallah. Katakan wahai hamba-Ku anallah. Sama Rasulullah pernah dulu bilang anallah la ilaha illa ana. Itu pun ditangati, sahabat mencatat, tapi sudah tercatat. Allah, tidak ada Tuhan selain aku, ujar Rasulullah. Nabi seorang yang mengadakan. Ayo bahas. Jogurunda ada itu Jogurundian. Mau Jogurunda terus Jogurundian. Sampai mengaji katanya ulun, hebatnya ada juga.
Ya, di atas langit ada langit, di atas hubungan kayak tikus. Buat apa lagi? Di atas langit kan ada langit. Jangan tegak-tegak di bawah kan. Kita pakai dulu nyamuk. Bila mengaji kita tahu buat nyamuk. Kan jelas kan? Dan disinilah bahwa Allah itu hakikat. Jangan dirubah supaya sempurna dunia akhirat. Jangan. Maka manusia ini sebaik-baik makhluk, kenapa mati jadi tulang belulang? Inya ada pinandu lawan insan, ada tahu di insan, ada tahu. Coba tahu di insan. Nah itu. Nah, jadi yang hidup, manusia yang hidup ini nang bangaren insan kamil. Ini manusia yang hidup ini. Manusia yang hidup ini nampak ibu dipadakan insan kamil. Bas siapa insan kamil? Ya Muhammad. Mas siapa Muhammad? Ya Nur. Bas siapa Nur? Ya. Karena Nur itu sifat yang tidak lain zatnya daripada zat itu sendiri. Jangan kalah lawan burung perkutut. Taman kami si burung. Ditakuni burung tahu. Bisi burung ada. Enggak ada di berasnya ada burung. Burung perkutut jelas. Itu bilanya mati, Anda aja kan kadang mau berbau. Mau. Kadang mau buruk berbau. Toh kenapa manusia mati berbau buruk pula? Allah pada burung. Wani makaran yang bisi burung perkutut. Bilanya mati gantung, kadang mau berbau. Bila berbau, karena belum ganti hidupnya. Biarkannya. Kenapanya kada berbau? Nanti suaranya apa? Suara burung perkutut. Suaranya apa? Suaranya ngarang katutut. Lain katutut lain. Hujan kan? Coba jangan lakan. Itu dari mana suara tuh? Nah, dari pompaan yang ini nah. Dari jantung tadi, nah Rasulullah tadi apa? Mesra kemuntung. Lalu apaan? Ada suara manusia. Apa buruk? Nama buruknya. Jangan kalau lawan burung. Buruk kayak itu suara manusia buruk. Lapar. Itu kena minta ditanam bau bagus. Timbai aja dah. Mesti. Nah, kita lanjut dalam. Masya Allah. Jadi manusia yang hidup inilah nang bangalan insan kamil. Insan kamil tadi Muhammad Nur ya. Allah hidup sendiri. Itulah Allah itu hakikat insan pada wujud kita. Kenali. Masya Allah. Hati-hati dengan orang yang kenal. Untuk tidak mengada-ngada Pak. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib siapa? Umar Al-Mukhtar, Al-Imam Al-Habib Umar Al-Mukhtar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Saghar bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad. Mau berapa kali Pak? Bisa dihafal singkatnya ya. Apa yang dikatakan oleh seorang Habib yang beliau wali Allah, yakni Al-Imam Al-Habib Umar Al-Mukhtar bin Abdurrahman As-Saghar. Apa? Siapa Habib Umar Al-Mukhtar bin Abdurrahman As-Saghar? Dikatakan lawan sini kemurkaan Habib Umar Al-Mukhtar bin Abdurrahman As-Saghar mengundang kemurkaannya Allah. Bila silin murka Allah Ta'ala murka.
Dan apabila Al-Habib Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman Az-Zadab reda, maka mengundang kecintaannya Allah. Pinandui dulu makhluk nih, jangan sembarangan memandang orang. Ngerti kan? Ngerti kata? Ini bukan menakut-nakuti supaya kita ini tahu diri. Jangan semaunya lawan orang. Bila Habib Umar Al-Muhdar ini marah, Allah Ta'ala marah. Bila Sidin reda, mengundang keredaannya Allah, berarti makam orang tinggi, punya kedudukan. Siapa tadi? Al-Imam Al-Habib Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman Az-Zadab bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad. Seorang Ali. Ayo. Makanya bila memandang Sidin murka lawan orang tuh, Allah murkai. Hati-hati. Bukan menakut-nakuti supaya badap. Bilanya Sidin senang, Allah redha. Karena pandangan orang ada pandang jahil lagi, dasar pandangan Tuhan. Paham gak? Pun orang pandangan Tuhan. Makanya tadi saya lalu guru tadi kalau ada, kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Kalau meninggal di patah orang tuh mati fisik, nah mati maknawi ya, mati juga, mati sebelum mati tajam juga. Bujur akan, sudah kita lanjut. Dengan demikian Allah Ta'ala Pak Iqbal pernah berfirman, Allah Ta'ala pernah berfirman, kuserahkan, ujar Allah Ta'ala, amanah. Nah ini bicara amanah. Kuserahkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Ternyata mereka mengembalikannya, menyerahkannya kembali, karena takut kalau tidak amanah. Jadi amanah ini dijulung, diserahkan lawan langit. Oh luas kalau langit, lawan bumi, luas bumi, lawan gunung tinggi-tinggi, karena kada sanggup, kami takutan ya Allah, kami kesanggup. Ternyata yang mengambil amanah justru manusia. Siap mendengar? Jangan tersinggung lah, ini hak. Jangan tersinggung. Makin bagus bila lu pada supaya jangan salah, kalau diperbaiki. Ternyata manusia yang mengambil amanah itu. Namun ujar Allah Ta'ala, berapa banyak di antara mereka yang lalai akan amanah dan sehingga menjalin dirinya sendiri. Sekarang apa itu amanah? No, kita bicara amanah. Amanah itu guru sepengetahuan uluna itu aku. Adalah pintar banget jawabannya itu aku aja. Yang dibicarakan lain. Aku apa hubungannya aku lawan amanah? Amanah. Insyaallah amanah. Aman. Di dalam kitab Ihya, buka aja Ihya 4 biji tuh, andal aja tuh kitabnya. Buka seorang, jauh padahal di mana halamannya tentang bab amanah. Apa itu amanah? Wa tilkal amanatu hiya. Ujar Imam Ghazali ini, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam bilang di dalam kitab Ihya, wa tilkal amanatu hiya haqiqatul ma'rifah, hiya ma'rifatul haqiqah wa tauhidul haqiqah. Nah ini arti amanah.
Arti amanah itu ujar Imam Ghazali adalah ma'rifat hakiki dan tauhid hakiki. Nah ini yang kita bahas. Amanah itu adalah tauhid, ma'rifatul hakiki. Hati-hati jangan sampai kada tahu amanah nih. Kalau ada selamatnya. Ma'rifatul hakiki wa tauhidul hakiki. Tauhid hakiki. Setelah latihan tahu, jangan bersandar lawan makhluk. Ulun pun jangan disandari, awak ulun halus. Artinya adab tetap jalan. Ulun sebagai guru yang umpamanya pendengar, tapi batinnya kita sudah mengesahkan. Paham? Kesahkan. Jadi yang dikatakan amanah itu adalah tilkal amanatu hiya ma'rifatul haqiqah wa tauhidul haqiqah. Yang dikatakan amanah itu adalah ma'rifat hakiki dan tauhid hakiki. Belum bahasakan apa itu ma'rifat hakiki. Ma'rifat artinya mengenal bahwa asal kita ini dari Allah qadim, paham? Dan kembali kepada Allah qadim juga. Nah gimana perkaranya bahwa asal kita dari Allah kembali kepada Allah? Maksudnya dari yang qadim kembali kepada qadim. Berarti nang datang nih qadim, nang boleh. Nah paham tak? Itu nah arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata adat kita diciptakan oleh Allah kembali kepada Allah. Itu adat. Menyak ada pinandu sasat roh kena dalam kubur nih kada pinandu nang datang nih qadim. Asal kita dari Allah. Nang boleh qadim dan kembali kepada Allah. Paham? Dipahami? Jangan sampai ulun yang betakan. Nang datangnya nang orangnya nang itu juga. Jadi karena biar boleh kada apa. Nang datangnya nang dirinya dan yang kembali orangnya. Paham ya Allah? Nah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu yang dimaksud ma'rifat hakiki. Kita benarkan. Betul kan? Allah alif lam awal lam akhir ha. Alif jar lam awal sifat lam akhir asma, haknya af'al. Tulis saja dulu nih. Di mana lu nulis? Nah sini ya. Pak Bu, ini ma'rifat hakiki. Alif Allah jar lam awal sifat lam akhir asma, hanya ma'rifat hakiki artinya mengenal asal kita dari Allah qadim, kembali kepada Allah juga qadim. Nah itu artinya ma'rifat hakiki. Nah ini makna amanah itu. Yang kedua belum. Tuhan ingin dikenal nyata zat Allah kepada diri Muhammad. Sifat Allah nyata kepada rupa Muhammad. Asma Allah nyata kepada nama Muhammad. Af'al Allah nyata kepada kelakuan Muhammad. Jelas sudah? Siapa Muhammad lagi? Ini ma'rifat hakiki. Diri Muhammad itu kata lain. Diri Muhammad itu kata lain rahasia Adam. Rahasia Adam. Rupa Muhammad itu tiada lain nyawa Adam. Nama Muhammad itu kata lain hati Adam. Kelakuan Muhammad itu kata lain tubuh Adam. Nah siapa pula Adam? Rahasia Adam itulah dikatakan ma'rifat insan.
Nyawa Adam itulah yang dimaksud dengan hakikat insan. Hati Adam itu adalah tarekat insan. Dan tubuh Adam itu tiada lain adalah syariat insan. Lihat baik-baik. Lihat semua. Dan yang ada ini Pak gue saat turun naik nafas. Nih. Saat turun naik nafas. Lihat. Saat naik panah kepada Allah. Panah kepada, saat turun bako kepada Allah. Siapa yang naik turun nih? Aku gitu. Sebenarnya insan Muhammad. Sebenarnya insan adalah Adam. Sebenarnya Adam Muhammad. Sebenarnya Muhammad Allah. Panah waktu pian tarik nafas. Waktu tarki. Waktu turun nafas, Allah Ta'ala ingin tajalli. Allah nyata kepada Muhammad. Muhammad nyata kepada Adam. Adam sosokin. Jelas. Panah dan bako. Ini yang dimaksud ma'rifatul haqiqah. Ini amanah namanya. Amanah. Siapa yang kada tahu amanah, maaf, tadi diserahkan lawan langit, lawan bumi, lawan gunung-gunung. Kada sanggup takutannya. Manusia menyerahkan, tapi banyak manusia yang lalai. Karena lalai tadi lawan amanah, karena kada kenal lawan amanah, maka disitulah, maaf jangan tersinggung, nang dipadahkan setan. Walaupun wujudnya manusia. Banyak setan belum mati dah jadi setan juga. Karena kada ingat lalai lawan amanah. Ngerti gak? Tarik nafas, turun nafas, ini jujur lah. Waktu narik panah, turun bako. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah. Turun. Nah, boleh. Wa inna ilaihi rajiun. Ilaihi boleh. Sudah jelas? Jadi jangan kada sampai lalai lawan amanah. Bila lalai kada tahu lawan amanah, nah, maka orang itu setan. Dikira dia setan nih, bilanglah innahu lakum aduwwum mubin nyata. Kelihatan, makanya supan. Bila Tuhan Guru lewat supannya, sebab kata Tuhan Guru helm situ kuatik. Mau tutup suka hirang-hirang, sebab setan ketahuan kepala. Lalu helm tutupi bujur-bujur supaya jangan kelihatan tatap, kelihatan ulun. Biar tutup di kaca mobil, tatap kelihatan. Berupa setan. Pandangan guru yang wafat amat tajamnya. Ada saya itu ada. Jangan baca aja pahami. Oh, tutup helm di kirinya guru kata setan. Jadi guru nambah juga dalam ratu itu setan ada. Nah, makanya disuruh ngaji jangan lalai lawan diri, jangan lalai. Ngerti lah jangan lalai lawan diri nih. Jangan kada pinandu. Kalau kada jadi setan. Nah, jangan lagi kada pinandu. Nah, berapa tahun tadi jadi setan? Kayak apa? Alam setan. Makanya tadi ulun bilang jangan tersinggung. Ini sebenarnya di mapa pangulun madalah. Pian mun ndak jelas buka dalam kitab Ihya aja dah. Ambil apa? Tilkal amanatu hiya ma'rifatul haqiqah wa tauhidul haqiqah. Baru ini namanya ma'rifatul haqiqah. Yang kedua, yakni tauhidul haqiqah. Kalau enggak tahu amanah, jadi diri.
Jadi diri ini aman. Nah diri seorang ini aman. Jangan kada pinantu. Mengenal bahwa asalnya dari Allah, qadim, kembali kepada Allah, qadim. Perjalanannya di diri kita turun naik nafas. Jelas? Apa yang dimaksud tauhidul haqiqah? Mengesahkan Tuhan jahir batin. Ngerti lah? Mengesahkan Tuhan jahir batin. Nang sembahyangan, dangarakan bertahan. Jangan lo merasa sholat sudah dirasa bahwa kita orang selamat. Kena dulu Allahu Akbar itu apa? Jangan puja-puja. Allahu Akbar aja langsung bayang. Alhamdulillah. Menurut tahu di situ tauhidul haqiqah adalah Allah itu Tuhan, Akbar itu kita. Kamu berdiri Pak. Berdiri yuk nyaman dulu. Angkat takbir kayak langsung bayang Allah Akbar. Kamu tersana menyamar di kamera. Allahu Akbar. Ya duduk di mana? Allah tadi Tuhan, Akbar itu kita. Kemana cari Tuhan asalnya padanya nyawa. Nang sembahyangnya ada tahu. Hebatnya itu awal waktu. Bila awal waktu dapat rahmat Allah, dapat reda Allah. Bila pertengahan rahmat Allah, akhir dimaafkannya Allah Ta'ala. Jawabannya tidak ditahu. Hadis itu awalul waktu ridwanullah, wa wasatul waktu rahmatullah, wa akhir waktu afwullah. Bila menggali awal waktu dapat keredaan Allah. Ini pikir nih. Hadisnya banyak benar, di mana ngambil. Bila menggali pertengahan dapat rahmatnya Allah, akhir waktu nah Allah Ta'ala memaafkan dia asal digawi. Nah sebenarnya itu kenali. Bila kada kenal maka setan nang sembahyang walaupun wujudnya manusia. Dikira di masjid itu ada banyak setan lah. Malah banyak. Malah banyak. Nah, lihat lagi. Allahu Akbar. Allah itu Tuhan, Akbarnya kita. Allah itu zat, Akbar sifat. Zatnya tanpa dia sifat artinya rupa. Rupanya nyawa. Nah, raga. Tapi saat itu jangan dibayangkan, tidak boleh. Ada jangan dibayangkan sepenjati. Nah itu namanya tauhidul haqiqah, mengesahkan Allah jahir batin. Namun padahal Allah Ta'ala itu apa gerak? Allah itu batin Muhammad, Ta'alanya jahir Muhammad. Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Nah ditakbirkan belum? Allahu Akbar. Namaste sembahyang ayo depan dari tidak ada penyembahyang, makanya tak ada juga. Emang kayak membuat biar Pak sembahyang begisik. Kenapa kalau sembahyang kita sakit? Sembahyang jangan sakit. Allah Ta'ala ada nyuruh itu. Allah Ta'ala ini meminta kita ini ma'rifat. Di dalam ibadah pun ma'rifat. Asa'akan. Nah paham kalau daripada ulun nak nyelamatkan kada tenang tak ibaratnya apa-apa supaya selamat kan nyaman. Nah kalau sudah Pak Ibu mengetahui dua perkara, ma'rifat hakiki, tauhid hakiki itu amanah. Nang kada tahu amanah, lalai akan amanah, itu setan walaupun wujudnya manusia. Masya Allah. Tidak ada penawar. Nak ke saya udah pulang, udah banyak modal. Udah cari akan dulu, udah cari akan. Mana mencari akan? Tapi apa? Yo, bagus airnya tuh. Nah, dapat denda atau mati. Karena salami
khairal bayaran. Kada salami. Yang demikian itu yakni amanah, siapa yang tahu pada dua jalan, ma'rifatul haqiqah dan tauhidul haqiqah, kada salami, dua-duanya itu jalan selamat. Kenapa? Karena ini kada tak bisa lawan Tuhan, tapi salah. Dari awalnya sampai akhirnya kada tak bisa. Wal awalu wal akhiru. Dia yang awal tiada berpermulaan, dia yang akhir tiada berkesudahan. Dari awalnya kada tak bisa lawan Tuhan, akhirnya pun kada tak bisa. Ala dawami, selama-lamanya dawam. Keselamatannya dawam. Karena ini mengenal. Inda sobahi, Inda di sisi parak benar orang anak. Parak benar. Ma'al asyah, hidupnya selalu esak. Asyah hidup kita lawan Tuhan nang. Satu kedudukan. Inda sobahi ma'al asyah. Nah lawan Tuhan orang hidup. Satu kedudukan lawan Tuhan. Jelas. Baik, membaca sehari itu nyaman naik. Kita tahu. Kada salami ala dawami kekal. Dawam. Inda sobahi ma'al asyih. Hidupnya berlawasan lawan Tuhan. Satu kedudukan lawan Tuhan. Jelas kan? Nah nyamannya tahun nangka inilah hakikat insan sebenarnya. Ya ulun kada memaksakan lagi untuk biar memaham ini. Yang jelas kita pelan-pelan jelas. Nah mudah-mudahan malam ini yang ulun sampaikan lawan biar bisa biar paham, mengerti. Dan mudah-mudahan kita dan seluruh jamaah serta keluarga kita diselamatkannya Allah dunia akhir berkat syafaatnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan pun dunianya kita dimudahkannya Allah dengan dimurahkannya rezeki lagi halal. Dan mudah-mudahan juga mendapatkannya. Pun juga mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan. Dan mudah-mudahan semua doa diijabahkannya Allah.